Paling seru yang mana? Yang paling seru terutama yang karaoke malam ini. Malam itu. Kan nyasar terus kebetulan dapat 3 lagu. Nah, keputar kan lagu ini. Itu seru itu, saya ingat itu. Selamat datang di Wami Podcast bersama gue Mika Tobing. Dan gue Amar Yazid. Hari ini kita spesial ngebahas tentang seluk-beluk royalti musik. Ya ini bisa juga penarikan dari publik atau dari konser. Dan itu banyak yang kita nggak tahu sebenarnya. Betul, kita ungkap semuanya hari ini. Iya. Dengan mengundang siapa kita, Mar? Jadi di sini ini udah pakar-pakarnya. Wow. Ini pakar konser, Kok ada pakar konser? pakar penarikan di konser. Oke. Dia selalu turun ke panggung-panggung. Oke. Langsung minta di tempat kayaknya dia. Oke. Nggak tahu ya, makanya kan kita mau nanya. Kita mau nanya Kita hari mau ini. nanya, yoi. Jadi ada Pak Budi Yuniawan di sini. Yes. Selamat pagi, sore, siang, malam Pak Budi. Tergantung penonton Wami ya nontonnya kapan. Iya. Siang, selamat pagi, siang, sore juga. Pagi, terserah. siang, sore juga Pak Budi. Dan ada Mas Heri. Ya, Selamat pagi, siang, sore, malam Mas Heri. selamat juga. Sama juga. Yoi, jadi ini pakar-pakar royalti lah ya. Iya. Yoi, yang akan kita bahas nanti 1 jam ke depan kurang lebih. Yoi. Bener banget. Jadi buat kalian yang sudah berumah tangga, ini sangat cocok untuk royalti jalan ekonomi rumah tangga. Enggak, bukan ke situ, bukan. Ya. Tapi kita bahas penarikan royalti dari ruang publik dan konser. Yoi. Nah, mantep banget ya. Dan ini kita kan Wami ini sebagai lembaga kolektif. Mar. Betul. Jadi kalau ngurus royalti segala macam katanya harus ada license. Betul. Harus ada lisensi. Betul. Nah ini gua nggak tahu nih lisensinya itu bentuknya gimana, apa harus ngurusnya kemana gitu gua nggak tahu. Dan kenapa kita harus mengurus itu? Iya. Yoi. Nah, Pak Heri atau Pak Budi mungkin yang bisa Iya, jawab. lisensi itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus ngurus itu? Siap. Langsung cewek. Langsung aja langsung. Tapi apa mau di menit ke-20 juga nggak apa-apa. Ya, kita ngobrol dulu santai yang lain. Enggak, langsung aja Pak Budi. Ya, kalau kita bicara mengenai royalti atau lisensi secara umum, lisensi artinya izin ya. Betul. Oke. Izin. Tapi ya kita di sini bicara mengenai musik ya, lagu atau musik. Jadi sebagaimana kita ketahui itu kan lagu atau musik itu kan tidak hadir langsung ada gitu tanpa ada orang yang menciptakan, orang yang berkreasi. Iya. Jadi lagu atau musik itu lahir dari ide seseorang, dari kreativitas seseorang sehingga timbullah karya cipta yang berupa lagu atau musik yang bisa dinikmati semua orang. Tuh. Nah makanya dari situ juga di Indonesia ini lagu itu atau musik dilindungi Oke. oleh undang-undang. Jadi dia mempunyai hak ekonomi di dalamnya. Nah, jadi setiap pengguna atau kita sebutnya pengguna lagu atau pengguna musik seperti ruang-ruang publik dan juga konser itu dia memerlukan lisensi untuk mendapatkan untuk mendapat memutar lagu tersebut. Oke. Secara di undang-undang disebutkan lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh si pemilik hak dan juga pemegang hak cipta, pemegang hak terkait untuk memberikan kepada mereka hak ekonomi atas ciptaan dan hak terkait Oke. yang dilakukan seperti itu. Oh itu ya. Oke, tapi kalau misalnya balik ke pertanyaan awal ya, kenapa kita harus mengurus lisensi? Karena untuk mendapatkan semua itu. Ya. Karena di pasal di undang-undang pasal 8 itu disebutkan bahwa hak ekonomi itu dimiliki oleh si pencipta, merupakan hak eksklusif si pencipta yang mereka harus mendapatkan hak ekonomi itu atas segala sesuatu yang dieksploitasinya. Gitu. Oke, di undang-undang pasal 8. Pasal 8. Pasal Ya, jadi 8 di pasal 9 juga disebutkan bahwa setiap orang yang mau mengumumkan suatu ciptaan itu harus mendapatkan izin daripada si pemilik haknya tersebut. Oke. Oke. Misalnya nih kayak contoh penggunaan untuk bikin TVC lah. Wah ini ada lagu bagus banget nih. Misalnya kita ambil dari The Johnson mungkin ya. Wah, ini bagus banget lagu Johnson. Berarti kita harus ngurus ke The Johnson ya.
buat dapetin license biar tayang di TVC gitu? Ini haknya yang berbeda. Kalau Oke. yang seumpamanya kalau yang WAMI kerjakan ini adalah lebih daripada hak untuk pengumuman musiknya. Oke. Pengumuman musik. Jadi hak yang dimiliki oleh si pencipta itu adalah hak performing right dan juga mechanical right sebutannya. Oke. Kalau performing right ini adalah yang diurus oleh lembaga manajemen kolektif seperti WAMI terhadap para pengguna musik seperti hotel, restoran, kafe, transportasi, broadcast, televisi maupun radio itu namanya hak performing. Kalau yang tadi Mas tanyakan, kalau dia ingin membuat suatu TVC, mau bikin layanan iklan semuanya begitu, itu haknya jatuhnya micronickel atau sinkronisasi right. Oke. Jadi si PH atau agensi ini dia pertama dia akan mengurus kepada si pencipta lagunya atau publisher dia mana dia bernaung. Oke, iya. Apabila dia mau menggunakan lagu tersebut untuk digunakan dalam suatu produk iklan, ya dia izin dulu tuh kasih ininya, kasih pencipta atau publishingnya. Begitu nanti sudah jadi, akan dikemas disinkronkan dengan iklannya. Begitu tayang di TV, itu timbullah namanya performing right. Oke. Nah yang mengurus performing right ini adalah si televisinya. Gitu. Jadi bukan si agent atau PH tadi. PH tadi mengurus untuk masalah mechanical right-nya atau sinkronisasi seperti itu. Oke. Berarti peran WAMI-nya sendiri dalam berarti penarikan royalti. Iya. Nah itu tuh seperti apa? Terus di tempat-tempat seperti apa yang harusnya ditarik? Atau event-event seperti apa? Iya. Pak Budi atau Mas Heri? Mungkin saya dulu nanti tambahin ya. Oh boleh. Jadi kalau perannya WAMI itu kita kebetulan dalam hal ini sebagai pelaksana harian di mana kita berhubungan langsung dengan para pengguna musik. Pengguna musik itu banyak ya kategorinya seperti tadi saya sebutkan, ada hotel, ada restoran, ada kafe, ada klub, ada karaoke, ada transportasi, ada broadcast, dan salah satunya juga ada event atau konser gitu. Yang kebetulan yang lebih ininya nanti Mas Hari. Jadi peran kita adalah di sana kita harus mengkomunikasikan kepada si pihak pengguna musik ini, user-user yang tadi saya sebutkan tadi, meminta mereka untuk melakukan pengurusan lisensi atau melalui pembayaran royalti. Oke. Gitu. Jadi tugasnya kita, perannya kita adalah mengumpulkan royalti, di mana royalti itu nanti akan dikumpulkan lalu kemudian akan didistribusikan kepada pencipta lagu seperti itu. Oke. Mungkin dari Harriet ada tambahan silakan. Ya, kalau untuk dari live event, sebenarnya pada dasarnya event apapun yang menggunakan musik di dalamnya, itu lo harus ngurus performing. Oke. Event apapun ya. Event apapun yang menggunakan musik di dalamnya. Baik itu musik secara musik background maupun live musik. Baik itu lagu sendiri ataupun lagu orang lain. Baik itu dinyanyikan langsung oleh si penciptanya sendiri maupun si penyanyi yang lain. Lagu internasional maupun lagu nasional itu tetap harus ngurus performing. Gitu. Jadi memang karena gini, karena pada saat misalkan Mas ini anak band nih misalnya, lo gitaris, lo drummer. Saya vokalis boleh nggak? Lo vokalis boleh, oke. Tapi kayaknya bagusan drummer. Kayaknya lo bagusan drummer deh. Nggak kelihatan di belakang. Kurang aku trompet, Mar. Apa? Trompet. Lebih gak kelihatan itu. Biasa kadang di belakang panggung malah. Iya bener. Kapan terkenal? Iya bener. Yaudah lu vokalis gua apa? Udah gitaris aja tadi. Udah bener. Oke. Iya, lanjut, jadi Mas Heri. Kita bikin band aja. kalian tuh Kita punya bikin band boleh. kalian tuh sebagai seorang musisi yang misalkan nyiptain lagu nih. Ya. Lo punya dua identitas. Sebagai seorang musisinya, sebagai seorang komposernya. Oke. Nah, sebagai seorang musisinya lo dibayar dari mana? Dari penampilan. Dari fee perform lo, Iya, gitu, fee fee perform band lo. Nah, dari si lo sebagai seorang komposernya, nah dibayar dari royalty performing ini. Oke. Gitu. Jadi mungkin akan bilang enak juga, enak dong lo dapat 2. Ya iya. Memang dapat 2. Tuh, memang dapat dua penghasilan gitu. Ya karena kan lo juga kan effort lo, kerja lo 2 kali juga. 2 kali juga. Lo udah ngapalin kunci ya kan. Udah bikin lagu. Lagu juga gitu. Nah, itu gitu Oke, sebenarnya. ini untuk sebagai performance doang. Ini kalau misalnya ditampilin doang di event atau konser. Kalau misalnya sebagai back sound-nya Sama.
Oh sama. Sama. Oke. Ini Sama. kalaupun di aransemen ulang Sama. sama. Misalnya ditambahin gagak TikTok gitu. Itu ngerubah nggak? Enggak, sebenarnya kan itu dasarnya musiknya musik lo nih. Ya. Gitu. Lagu lu judulnya A gitu kan. Dasarnya pakai lagu itu. Pakai lagu A gitu kan. Terus lo pakein Gagak. TikTok Atau kayak DJ angkot. ya itu kan tetap Telolet. aja sebenarnya kan Aja. base-nya kan dari lagu lo itu. Oke. Di lo yang dapat royalti gitu. Oke. Nah nih penasaran juga nih dari semua ini dasar hukumnya apa sih? Ya, pengen tahu juga tuh. Ya. Mas Budi. Dasar hukum yang paling tinggi tentunya undang-undang ya. Undang-undang ya. Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Itu dasarnya di situ ada penjelasan di undang-undang itu mengenai apa itu pencipta, pemegang hak cipta, apa itu lisensi, apa itu royalti, apa itu lembaga manajemen kolektif. Berikut juga mengenai hak ekonominya apa, ketentuan apa yang bisa kita sebut dengan hak ekonomi itu turunannya apa aja gitu. Ya. Itu lengkap semua ada di Undang-Undang Hak Cipta. Jadi dasarnya adalah utamanya itu Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ada juga berikut turunannya yaitu peraturan pemerintah PP nomor 56 tahun 2021. Di situ lebih mengatur mengenai tata cara penarikan itu siapa yang boleh menarik, siapa yang apa segala macam lembaganya ada dibentuk di situ namanya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ada juga disebutkan di situ gitu. Oke. Ada juga peraturan menterinya. Jadi semuanya itu mengatur untuk tata cara penarikan royaltinya gimana gitu. Oke. Nah ini banyak kan kawan-kawan Wami yang belum tahu nih. Yang lagi Kawan-kawan nonton. Wami Kawan-kawan mungkin Wami banyak yang tahu. masih Iya, tahu. maksudnya Yang penonton nonton, Wami Podcast. Wami Yoi, Podcast. iya. Salah gue salah ngomong. Iya, tapi gue masih penasaran mas soal penarikan di ruang publik. Kan sekarang banyak banget coffee shop lah. Semua. Ya kan, lapo. Maksudnya kalau kita Pulau Gebang aja. Kita Itu di Pulau ada Gebang. berapa lapo Mar? 9 ada ya? 9 lapo. Itu baru Cakung Barat. Iya. Cakung Timur Beda dia lagi. Beda lagi. Dengan 17. scene yang berbeda lagi. Dengan scene yang berbeda. Ada biliar teh kalau Cakung Timur. Cakung Barat nggak ada. Fokus gaple dia. Nah, kayak gitu tuh pernah. Ini baru lapo tadi yang kita Iya. omongin. Belum coffee shop, belum bar, Iya. belum. Ya banyak lah tempat-tempat hiburan yang menggunakan musik-musik. Ya kan, nah itu akhirnya penarikannya seperti apa mas? Maksudnya emang keliling gitu. Oke. Kayak Permisi. iya door to door kayak keputar kan lagu ini. Apa Itu yang gimana masih ini? belum kita paham ya Mar? Ya, tentunya kan kita akan survei dulu ya. Oke. Istilahnya kita di lapangan mencari data dulu nih. Mana tempat-tempat mana yang memang dia melakukan kegiatan pengumuman musik gitu kan. Oke. Jadi seperti tadi ada warkop apalah segala Ya. macam. Warkop. Ya secara ininya disebutnya warkop ya mungkin seperti Oh, kayak iya. kayak Gua pikir yang beneran saya lagi warkop. menjamur itu memang banyak sekali. Iya, betul. Terutama di daerah-daerah pun banyak seperti yang ininya dibungkusnya seperti warkop tapi di situ biasanya ada live musiknya, ada segala macam. Ya itu kita tetap kalau kita survei dulu, setelah itu nanti kita akan mendata lalu kita akan kirimkan surat dulu sesuai dengan SOP-nya. Kita akan kirimkan surat dulu ke mereka. Setelah itu nanti ada tahapan-tahapannya. Kita pasti akan kalau kita bisa komunikasi ajak bertemu, biasanya kalau lebih enak kalau mereka mempunyai asosiasi yang mendukung mereka gitu kan, dipayungi oleh asosiasi, kita bisa duduk bareng bahas hal itu, atau ya itu juga setelah itu kita pasti akan meneruskan dengan langkah lebih lanjut kalau tidak ditanggapi ya kita pasti akan melakukan ada surat klarifikasi lah, terus udah gitu kalau lebih lanjut lagi ya kita Surat peringatan. serahkan hal ini kepada kuasa hukum. Oh, oke. Oh, berarti pada akhirnya memang seserius itu ya? Iya. Serius mas, ini serius. Iya maksudnya saya tahu maksudnya. Mas, udah 15 menit ini serius ini. Kok masih nganggap bercanda? Maksudnya ada hukum undang-undangnya loh. Iya juga sih. Oke, maafkan saya Pak Budi Pak Hari. Oke, berarti tadi tuh tindakannya jadi didatengin dulu disurvei sampai pada akhirnya kalau misalnya memang tidak bisa bekerja sama, tidak bisa kooperatif, baru ada step-step berikutnya. Yes. Oke, sampai pada akhirnya di kuasa hukum. Iya. Oke, gila kuasa hukum. Jadi misalnya warkop berkah. Yes. Iya kan? Oke, contoh warkop berkah. Sumber Jaya lah, warkop Sumber Jaya. Sumber Jaya. Menampung 50 orang, setiap minggunya ada 3 kali live music. 3 kali live
Iya itu coffee shop kayak bukan warkop. Ini warkop Burjo. Ini yang mau setelan Burjo. Setelan Burjo. Oke, Warkop seminggu setelan Burjo. sekali. Seminggu sekali. Atau dia udah mainin aja musik gitu. Oh iya, boleh. Mainin musik aja. Dia nggak bisa kooperatif, dia tidak mau kayak tadi nggak ada manajemennya mungkin yang bisa diajak ngobrol bareng. Dia akan di apa ya namanya ditindaklanjuti berarti ya. Oke, gila. Oke untuk AA di Legoso juga deh, AA Warkop di Legoso, AA Agus, hati-hati AA Agus. Harus bisa diajak kooperatif ya. Iya bener Agus. Sering muterin lagu apa? Sering muterin dangdut-dangdut gitu dia. Oke, Agus ya. Oke. Jadi kita juga pengen tahu gimana tuh ketika sudah beres buat ngeklaim gitu si tempat, itu cara ngitung royaltinya gimana? Ini kita bagi dua deh, kayak Pak Budi untuk yang public ya. Ruang publik, iya. Ruang publik dan Pak Hari untuk yang event ya berarti. Event, ya. iya. Oke, Pak Budi dulu kali atau Pak Hari Boleh, dulu? saya dulu Pak Budi ngomong. boleh. Pak Budi. Oh, iya bentuk. Jadi ruang publik ini kita sebut juga kalau di tempat itu ada namanya istilahnya general license, ada juga live event gitu kan. Oke. Kalau general license itu tadi banyak kategorinya. Ada yang tadi saya sebutkan tadi ya, ada hotel, restoran, karaoke dan lain-lain. Di mana di tiap kategori ini mempunyai tarif yang berbeda-beda. Oke. Tarifnya berbeda-beda antara hotel dengan restoran dengan karaoke itu berbeda-beda. Dan kita sistemnya ini kalau untuk performing right penarikan royalti ini untuk 1 tahun. Jadi dia mengurus license untuk 1 tahun, nanti kemudian tahun berikutnya diperpanjang lagi. Oke. Kalau sudah mengurus perpanjang, tentunya kita akan memberikan update dulu ya, apakah mereka memang masih buka atau mungkin ada penambahan untuk karaoke, ada penambahan ruangan atau segala macam atau pengurangan gitu. Nanti tiap tahun ada update-nya. Untuk perhitungan tarifnya sendiri yang tadi saya bilang beda-beda. Kalau yang seperti contohnya kalau kayak restoran atau kafe itu berdasarkan seating capacity, kapasitas tempat duduk yang ada di restoran tersebut itu tarifnya. Oh, bener berarti. Mar. Ya, jadi ada pengali dengan ininya berapa sejumlah 120.000 per tahun Oke. per seating capacity. Nah, kalau kayak apa tuh namanya kayak tempat karaoke itu ada sebenarnya ada empat kategori. Ada yang disebut karaoke keluarga, ada yang disebut karaoke eksekutif, ada yang disebut karaoke hall dan satu lagi karaoke box. Oke, sebelum itu yang paling seru yang mana, Pak? Yang paling seru terutama yang karaoke malam ini. Malam itu. Karaoke yang eksekutif lah kita. Oh, yang sebut. eksekutif. Oke, Itu seru itu. Saya ingetin itu. Oke, silakan dilanjut. Ya, karena dari sisi tarif pun dia berbeda ya Si antara eksekutif ini. eksekutif dengan yang keluarga gitu. Tentunya yang eksekutif lebih tinggi tarifnya, tarif per roomnya lebih tinggi. Di mana di situ biasanya ininya apa tuh namanya ada penjualan minol, Oh iya betul. ada ladies court, Betul, aktivitasnya kayaknya lebih banyak. aktivitasnya lebih beda. Gitu. Terus sudah Iya. gitu juga biasanya dari sisi jam bukanya itu juga Lebih sampai lama. sampai Iya, malam, sampai dengan larut malam seperti itu. Nah itu memang agak seru di situ karena yang kita ini kan sama mereka ini adalah biasanya mereka Pak ini kenapa kok tarifnya lebih besar seperti gitu. Ya, pada akhirnya kita memberikan penjelasan ke dia juga tentunya apa tuh namanya kita masih ada memberikan sedikit kebijakan lah artinya kan tidak juga setiap dalam 1 tahun ini mereka akan tiap hari full gitu kan enggak juga tiap hari full mungkin fullnya itu dikatakan ya kita fullnya cuma hari weekend doang Iya. Pak Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu gitu ya makanya dari situ kita masih ada ruang kebijakan untuk membicarakan ini seperti itu. Oke, jadi masih diskusiable banget gitu. Diskusible, Bisa tapi bukan didiskusi dari banget. tarifnya ya. Tarif itu sudah fix. Paten. Karena itu sudah disahkan oleh Menteri, Kementerian Hukum dan HAM yang diusulkan oleh LMKN dan sudah disahkan oleh Menteri gitu. Jadi itu tarif kita nggak bisa ganggu gugat. Oh iya sih, iya. Soalnya maksudnya kasihan juga gitu kalau misalnya kayak kita ngelihat Oh iya. 2 ruangannya. Iya, kalau Udah dibanding pernah kesana berarti ya? apa? Suka kesana? Enggak, karena waktu itu nyasar. Mungkin dasar kok pinggir jalan gede. Kok tahu jumlahnya 2 kalau nyasar. Nah, itu dia. Enggak kan nyasar terus kebetulan dapat 3 lagu. Oke. Oke, untuk mengisi kekosongan Amar Yazid mau nyanyi dulu 3 lagu yang dia bawakan di
Silakan Pak. Lagi juga kayak kita nggak kosong-kosong amat. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Kenapa harus ada nyanyinya? Ya itu tadi. Oke. Jadi itu tarifnya itu masing-masing kategori berbeda. Beda lagi kalau seumpamanya transportasi gitu kan, transportasi itu lebih kayak dari komponennya itu ada data pack penumpang selama setahun. Data pack, terus rata-rata jam terbang, terus audio yang digunakan berapa persen, seperti itu tarifnya. Oke. Juga kayak seperti Audio yang digunakan berapa persen itu maksudnya intensitas dengerin lagu di dalam betul transportasi sekali. itu. Oke. Gitu. Terus kalau seperti juga ada rekreasi juga ada jumlah pengunjung hariannya berapa. Iya. Terus dikali dengan hari kerjanya, dengan audiobility itu sama seperti tadi apa intensitas mendengarnya lagunya itu ya. gitu. Jadi komponen-komponen itu ada. Jadi intinya sebenarnya untuk performing rate itu dihitungnya persentase dari income. Persentase dari pendapatan gitu. Secara garis besarnya. Cuman ada beberapa yang disederhanakan menjadi seperti karaoke tadi pada akhirnya jadi ya udah kita tarifnya per room berapa. Tapi itu ketentuan per room itu ada dasarnya. Awalnya tuh sebenarnya ada tarif segini, akhirnya udah segitu. Supaya membuat simpel saja seperti itu. Oke, berarti setiap tahun kan berarti akan ada survei terus. Ya. Untuk perpanjangnya. Update-nya betul. Update juga kita akan tahu misalnya, oh lu ruangan lu nambah nih. Betul. Berarti akan ada tarif tambahan juga. Betul. Oke, nah itu update-nya maksudnya untuk kayak emang ini masih buka atau enggak? Betul. Takutnya ternyata dia udah collapse, udah bangkrut, betul. tapi ditagih terus kan kayak, ya Allah ini dari mana lagi? Oke, oh iya. Wah gila keren banget ya. Yoi. Iya. Oke, ke Mas Hari kali Mas sekarang. Hari ini sekarang. Kalau live event ya, Event. untuk Iya. event. Ya, untuk live event sendiri sebenarnya ada beberapa kategori juga sama. Ya. Satu konser, pameran, dan lebih talk show. Talk show. Di konser pun ada terbagi dua sebenarnya. Konser tuh kan ada yang konser berbayar dan konser gratisan kan. Kalau konser berbayar tuh tarifnya 2% dari total tiket yang terjual. Oke. Hanya sebatas itu gitu. Kalau konser tidak berbayar 2% dari total budget produksi musik. Oh, Budget produksi musik tuh yang termasuk budget produksi musik, sewa panggung, lighting, sound system dan artis. Gitu. Hanya itu. Terus kalau dari pameran atau exhibition itu tarifnya 1,5 juta rupiah per event per hari. Oke. Dan kalau untuk talk show 500.000 per hari. Tapi dengan catatan kalau mereka pakai musik ya. Kalau tidak pakai musik nggak perlu bayar gitu. Iya. Dan yang perlu tahu bahwa royalty performing rights ini hitungannya bukan per lagu. Jadi per event. Oh, per event. Jadi misalkan ada satu exhibition, lo pakai 100 lagu, tarif lo tetap 1,5 gitu. Lo pakai satu lagu tetap 1,5 juga gitu. Jadi kita bukan hitungannya per lagu ya, nggak gitu. Tapi memang hitungannya itu per event aja gitu. Nah konser pun juga untuk konser pun sama gitu. Maksudnya jika misalkan konser tidak berbayar nih, kan itu 2% dari total budget produksi musik. Misalkan, gue bikin konser, cuman misalkan sound system gue punya sendiri, lighting gue punya sendiri, stage gue punya sendiri. Ya udah, lo itu tinggal 2% dari total budget total fee artis aja. Hanya fee artis. Oke. Riders tidak termasuk, apapun tidak termasuk. Hanya fee artis. Karena semua punya dia. Gitu. Karena kan itu dia kan tidak nyewa ya jatuhnya gitu. Jadi kan nilainya pun itu kan belinya dari kapan tahu lah. Betul, gitu nggak kan. masuk uang produksian lah. Iya betul gitu. Jadi menurut saya performing rights di live event ini sebenarnya tidak memberatkan si usernya, si promotor atau IO-nya gitu. Jadi memang ada ketentuan-ketentuan yang ya term and conditionnya masing-masing lah gitu kan ya. Sama kayak yang Pak Budi bilang, kalau untuk tarif kita tidak bisa mengganggu gugat. Udah ada. Udah plak ketiplak itu segitu gitu. Misalkan teman-teman datang ke gue, saya bikin konser, saya ada promotornya, ada sponsornya,
gue cuan gede banget nih, gue harus bayar berapapun yang lo minta gue kasih misalnya gitu. Gue akan bilang 2%. Oke, Gitu. itu nggak tergoyangkan Enggak, Pak harusnya. iya. Gue bikin konser nih, berbayar, tiketnya sepi. Tetap. Berapa harus gue bayar? Ya 2%. Gitu. Dari yang Jadi beli tiket. iya, jadi memang hitungannya 2% aja gitu. Kita nggak ngelihat sponsor kamu, sponsornya siapa, keuntungan kalian berapa gitu. Uang masuknya berapa? Enggak, kita hanya 2% aja gitu. Bayangin aja misalkan kayak satu festival, misalkan ada 10 penampil, misalkan satu penampilnya bawain 100 lagu, dia konser berbayar, misalkan dibayar, kalau misalkan hitungannya per lagu kan berarti kan itu ada hampir 100 lagu ya, gitu. Kalau misalkan kita ngitungnya per lagu, boncos juga nih teman-teman promotor nih pasti. Dan pingsan nggak sih Iya vokalisnya? Maksudnya bawain 100 lagu gitu iya, kayak iya, pingsan ya. Iya. Oke. Tapi ternyata di kita tuh cuman 2% aja gitu. Ya udah 2% aja lu bayar 2%. Masalah pembagiannya ya udah gitu. Memang yang kita dapat segitu yang lagu yang ada di situ kita akan distribusikan royaltinya gitu, Mas. Oke. Oh, cukup fair ya berarti ya. Ya menurut saya sih cukup fair sih. Menurut saya cukup fair gitu. Pun dengan skala pameran. Iya, pameran juga kayak gitu. Mau pameran sebesar apapun Iya. dan sekecil apapun Iya. udah 1,5. Iya, 1,5 juta rupiah per hari. Oke. Gitu. Iya iya. Makanya Talkshow kayak- juga sama gitu. Itu pun kalau misalkan gini, pameran misalkan atau talkshow, saya bikin pameran talkshow tapi tidak pakai musik. Ya udah lu nggak usah bayar apa-apa. Apa yang lu mau bayar? Patokannya apa? Gitu. Tapi gue mau bayar, ya nggak bisa. Saya nggak mau nerima gitu. Oh, nggak mau nerima Pak? Enggak lah. Lah Selama dia pada nggak saat pakai masker. pada saat si promotor atau penyelenggara acara itu mau ngurus ke kita kan, kita kasih dia form. Di form itu ada satu halaman minta songlist lagu gitu. Nah kalau mereka nggak ngisi songlist lagu, saya mau distribusikannya ke siapa? Betul. Gitu. Patokan saya dari situ aja, dari songlist itu. Misalkan di pameran itu ada nih satu lagu yang gue bawain, ya udah lu bayar. Gitu. Ya udah gue buat dia berarti semuanya. Oke. Ada nih ada 10 lagu, ada 100 lagu di pameran itu kita puterin ya. Ya udah kita kasih ke mereka semuanya. Gitu. Kalau nggak ada lagu ya nggak perlu lah ngurus-ngurus. Dan Pak ngapain. Hari memang orang yang tepat untuk nanganin itu. Iya, Lu bayangin kalau itu gua. Iya. Datang orang. Festival gua kaya raya nih, cuan parah. Gua harus bayar berapa? 78%. 78%. Di luar pajak. Di luar pajak. Pajak lu juga yang ngurus. Orang yang tepat Iya, Pak orang Hari yang ya. tepat, Pak Hari. Orang yang tepat. Gak ada lagunya, bayar berapa? Ya gak bayar lah. Ada lagunya 2%. Iya. Pokoknya itu gitu. Patokannya dari situ aja sih. Gitu. Ada apa tidaknya di satu event yang pakai lagu sebenarnya. Oke. Kalau konser kan udah pasti ada lagu dong. Iya gitu dong. ya. Pasti ada lagu gitu. Itu sih, Oke, Mas. menarik. Tidak semua user mungkin paham tentang hal ini ya. Pernah satu waktu itu kita datang ke tempat karaoke gitu, dikirainnya tuh kita kayak ormas atau apa yang mau minta duit apa gitu kan, dia bilang gitu. Akhirnya diterima tapi dia datang dengan bawa bodyguard. Bouncer. Oke. Dalam mengurusan royalti ini kita ada SOP-nya gitu ya. Iya. Kita membelikan surat satu nggak ditanggapan, kita kasih surat peringatan sampai ke ranahnya si kita limpahkan kepada kuasa hukum. Pada saat dia dapat somasi dari kuasa hukum, biasanya ada juga user yang gini, dia bertanya kepada lembaga hukum yang lain gitu, kantor hukum yang lain gitu. Ini resmi nggak sih? Ini bener nggak sih gitu? Begitu dijawab, ya bener itu, dia langsung ngurus. WAM ini gue sebut pelayanan publik ya Mas. Pelayanan publik tuh pada dasarnya ada yang puas, ada yang tidak puas, wajar. Ya yang ngerasa puas ya pasti akan diem aja, yang tidak puas akan nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah, gitu. Tapi kebetulan yang teman-teman pencipta lagu yang emangnya teman saya banyak yang bilang sih, ada nih satu lagu gue yang gue juga lupa nyiptainnya kapan. Tapi gue masih dapat royaltinya sampai hari ini gitu.